Halo, assalamualaikum, saya Dedi. Kali ini kita akan bahas sebuah headset Bluetooth TWS yang bermerek Soundpad. Dia bentuknya seperti ini. Oke, untuk kekurangannya, headset TWS ini tidak bisa sebelah kiri doang yang hidup, tapi kalau sebelah kanan doang bisa, atau dua-duanya. Lalu kekurangan yang kedua, menurut saya ini kekurangan. Dia auto turn off sekitar 5 menit. Auto turn off terjadi ketika tidak ada audio yang masuk atau kita tidak menyetel apapun atau headset ini tidak menerima audio apapun. Lalu yang ketiga adalah casingnya sangat licin sehingga dia gampang terjatuh. Kita megang bagian pinggirnya saja dia akan gampang terpleset atau terjatuh karena licin. Bahannya sangat licin sekali, tidak ada tanda mana bagian depan mana bagian belakang. Lalu untuk kekurangan yang selanjutnya adalah volumenya auto. Hal ini saya coba di komputer. Ketika kita harus mengecilkan sangat kecil, kita harus benar-benar adjust volume kita ke hampir mati, hampir off, baru volumenya benar-benar kecil. Kekurangan selanjutnya adalah logat bahasa Inggrisnya agak aneh atau susah dimengerti. Sehingga ketika kita menekan perintah tertentu atau dia menginfokan baterai habis, baterai on, atau baterai low, kita agak sedikit mengerenyitkan dahi dan berpikir, dia ngomong apa ya? Selanjutnya adalah harus disentuh di logonya, logo S yang ada di headset. Jadi kalau kita pause dan sebagainya, itu kalau nyentuhnya nggak pas di logonya dia nggak mau. Kadang kita harus meraba-raba mana nih bagian logonya, sedangkan logonya juga tidak emboss ya, tidak timbul. Kadang harus 2 kali sampai dia tersentuh logonya, dan itu agak sedikit annoying sih. Lalu untuk selanjutnya adalah susah pairing bagian L dan R, kiri dan kanan. Terutama bagian kiri. Kalau untuk bagian kanannya dia langsung bisa terkoneksi dengan handphone atau PC. Lalu untuk kelebihannya adalah pertama dia tahan banting. Terbukti ketika saya memakai tak sengaja jatuh di ketinggian 1 meter, tidak ada masalah di suaranya ataupun kendala lain. Lalu yang kedua adalah baterai awet. Jadi baterai dari headsetnya itu sendiri bisa dipakai mungkin sekitar 4 atau 5 jam, dan itu sangat lama sekali sampai telinga agak sedikit sakit sih ya. Lalu yang ketiga adalah tombol sentuhnya sensitif. Dalam hal ini saya menggunakan kain atau kaos, ketika saya menyentuhnya dia bisa tetap berjalan atau tetap bisa berfungsi. Lalu untuk selanjutnya adalah karet buds dari headsetnya lembut sehingga telinga kita tidak terlalu sakit ketika memakainya dalam waktu yang agak sedikit lama. Lalu yang kelima adalah auto connect. Ketika keluar dari case dia akan langsung terkoneksi dengan device yang terakhir kita konekin. Lalu yang keenam auto on. Ketika keluar casing dia akan langsung hidup tanpa harus dipencet di onin lagi. Yang ketujuh adalah auto charge. Ketika masuk ke casing dia langsung ngecas otomatis tanpa dipencet apapun. Lalu yang kedelapan adalah baterai case-nya awet. Baterai case-nya sendiri bisa ngecas headset sekitar 4 atau 5 kali. Lalu untuk selanjutnya adalah ada tanda ketika dipencet. Jadi ketika kita pencet next, dia ada tanda suara note yang bunyinya tut seperti itu, atau ketika kita matiin pencet sekitar 5 detik dia akan ada suara turn off, dan seperti itu. Jadi banyak hal ketika kita melakukan perintah ada informasi yang kita terima sehingga kita paham kita sudah memencetnya atau belum. Oke, mungkin gitu aja. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Dedi. Assalamualaikum.